Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur di tempat ini kita datang memuji Tuhan. Kita bersuka cita, kita mau menikmati hadirat Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang untuk memuji menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menikmati, supaya kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan siap memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, kita mau bersuka cita. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yes. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Saudara, masih ada duka cita dalam sana? Amin. Mari kita katakan, kiri kanan kita sukacita Tuhan menghampiri kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah yang jaminan hidup kita. Jika Tuhan tempat perlindungan kita, maka hanya pada Tuhan kita bergantung. Kita masalahkan semua hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita tak mampu. Kau baik Tuhan, Kau baik. Engkau pribadi Tuhan yang kenal kami Tuhan. Terima kasih Bapak di hidup kami Tuhan. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat ada beban, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat ada Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, sampai bekerja. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kasih katakan engkau kekuatan. Engkaulah kekuatanku, perlindunganku, saat badai terbang. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
cintaku. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami dapat diubahkan Tuhan. Melalui pujian-pujian kami, terlebih melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapak yang baik. Bentar lagi kami akan mendengarkan Firman-Mu, Roh Kudus, tuntun kami, ajari kami Tuhan. Supaya kami tetap bisa mampu melakukan firman. bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang cukup fundamental. Fundamental itu artinya cukup mendasar, saudara. Jadi kalau kita mau membahas firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan merefleksi kembali kepada bagian-bagian dalam kehidupan kita. Mengapa kok kita kesini sekarang, saudara? Mengapa kok kita ini memuji dan menyembah Tuhan? Judul atau tema yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah Let the worship speak. Artinya, biarlah penyembahan itu berbicara. Kalau kita mendengar kata-kata penyembahan, saudara, bagaimana kita ini mengungkapkan isi hati kita. Ada banyak hal, saudara, yang mau kita lihat aspek-aspek kenapa kita ini menyembah Tuhan. Kenapa kita bernyanyi, bermazmur bagi namanya. Seperti pemazmur Daud berkata, kita akan buka yang pertama di dalam kitab Mazmur yang ke-9. Saya akan bacakan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 9 ayat kedua sampai ke-7. Kita akan membahas jauh lebih dalam mengenai firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkara dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Ayat ke-6. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 7. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Ada beberapa kata yang mau kita bahas di sini. Kalau sudah lihat di sini dikatakan, aku mau bermazmur bagi namamu. Mungkin saudara sering mendengar kata-kata ini ya, bermazmur. Contohnya satu lagu yang kita sering nyanyi, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang membedakan antara bernyanyi dan bermazmur? Kan dikatakan, aku ingin bermazmur bagiku dalam bentuk nyanyian. Nah, bernyanyi ini merupakan sebuah tindakan mengeluarkan suara dengan melodi. Atau kalau saudara ini, ini unsur musik lah ya saudara. Jadi kalau kita ngomong soal melodi itu ada nada sama ritme, makanya kenapa saudara bisa istilahnya nadanya naik ke atas, turun ke bawah. Ini di aktivitas ini dinyamakan bernyanyi. Makanya ada yang namanya lagu sekuler, which is lagu yang nggak ada hubungannya dengan Tuhan, dan ada yang namanya lagu rohani yang diperuntukkan untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau saudara melihat bermazmur ini memiliki arti menyanyikan lagu syair yang berisi firman Tuhan. Apakah bermazmur ini? Yang pertama, saudara menyanyikan lagu syair yang berisi firman Tuhan. Firman Tuhan kita tahu, saudara, bagaimana firman Tuhan itu ada yang tertulis, yaitu yang kita miliki di dalam Alkitab, dan yang tidak tertulis, yaitu yang berasal dari Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara lihat, banyak penulis-penulis lagu atau komposer atau pembuat lagu, mereka ini memakai ayat firman Tuhan sebagai fondasi atau landasan daripada mereka membuat sebuah lagu. Ini yang dinamakan bermazmur.
Contohnya saudara, Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ini kan contohnya kita lihat bahwa apa yang ditulis dalam kitab Mazmur dibuatlah lagu. Contoh yang kedua, bertiru sarindu. Ini juga diambil dari kitab Mazmur. Ini contoh dari Mazmur, saudara. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita ini dalam keadaan berdoa atau merenungkan apa firman Tuhan, terus Tuhan ini memberikan perkataan dalam kehidupan kita dan kita nyanyikan hal itu juga dinamakan bermazmur. Tapi yang dari Roh Kudus. Nah, yang ketiga saudara, kita akan melihat bahwa menyembah atau worship ini memiliki arti menyadari akan kemuliaannya Tuhan. Makanya kalau misalnya saudara nyembah kan banyak lagu-lagu itu yang apalagi lagu-lagu hymns ya, saudara, lagu-lagu zaman dulu yang kata-katanya ini adalah mengagungkan Tuhan. Ya kan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, bab kau besar perbuatanmu ajaib. Ini penyembahan. Kenapa? Karena kita melihat atau merefleksikan siapakah Tuhan itu dengan identitasnya. Nah, kita akan melihat saudara salah satu saudara contoh bagaimana Musa ini menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di dalam Keluaran 15, ini berkaitan dengan kitab Mazmur tadi, Mazmur 9 yang ayat kedua, di mana dia bilang, aku akan bermazmur bagi namamu, sebab musuhku mundur, engkau membela perkaraku dan hakku, dan engkau telah menghardik bangsa-bangsa, membinasakan orang-orang fasik. Saya akan ambil saudara di Keluaran 15 ayat 1 sampai ke 6. Saudara bisa lihat judulnya di sini, Nyanyian Musa dan Israel. Nyanyian Musa dan Israel. Dikatakan sini, pada waktu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Tuhan itulah kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ialah Allahku, kupuji dia, ialah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut, dan perwiranya yang dipilih dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Samudera yang menutupi mereka dan air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Musa di sini dan bangsa Israel bernyanyi bagi Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang gak bisa dilakukan oleh orang lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan menyatakan di ayat keempat, kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Hasilnya saudara dikatakan Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian. Nyanyiannya apa? Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab kuda dan penunggang mereka telah dilemparkannya ke dalam laut. Ini berbicara mengenai karya Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mau menyanyikan. Nah, yang kedua saudara, kita akan melihat di Mazmur 13 ayat ke-6a dan 6b. Dikatakan seperti ini. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Dikatakan, aku mau bernyanyi atau menyanyi bagi Tuhan karena dia telah berbuat baik kepadaku. Ini berbicara dengan apa saudara? Firman Tuhan menyatakan, kepada kasih setianya aku percaya. Kalau kita melihat balik saudara, bagaimana bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan pergi daripada tanah Mesir ke tanah perjanjian, di situ kita bisa melihat Tuhan mengajar bangsa Israel itu untuk percaya akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena di situ mereka dihadapkan dengan sesuatu yang tidak ada jalan keluar. Ketika mereka menyeberang, ada laut di situ. Tetapi di sini Musa berkata apa? Jangan takut. Kenapa?
karena bangsa yang kau lihat itu atau orang Mesir yang kau lihat itu tidak akan kau lihat lagi. Nah, kita lihat saudara bagaimana firman Tuhan menyatakan kepada kasih setiamu aku percaya. Kepada segala perbuatan yang Tuhan itu lakukan dalam kehidupan kita, kita percaya. Salah satu saudara orang yang kita bisa lihat yang menyanyi karena Tuhan itu menjawab doanya adalah seorang ibu yang bernama Hana. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Judulnya di sini puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatan yang ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukaria karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti kau ya Tuhan, sebab tidak ada orang yang lain kecuali engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Hana ini merupakan seseorang saudara yang memuji Tuhan, berdoa. Dia berkata hatiku bersukaria karena Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan menjawab doanya. Sedikit istilahnya mengingatkan kembali kejadian apa sih yang dialami oleh Hana. Kenapa Hana bisa bersyukur seperti ini? Karena dia adalah seseorang saudara yang tidak memiliki anak. Sebelum Tuhan menjawab doanya, dia tidak memiliki anak dan dia itu berdoa saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia ini dicemooh oleh madunya. Firman Tuhan berkata dan suaminya itu lebih mengasihi madunya daripada dia. Nah kalau saudara lihat di sini bagaimana Tuhan ini menjawab apa yang menjadi kerinduan hati Hana. Dan firman Tuhan berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada saat dia berdoa, dia sudah tidak lagi memiliki kata-kata untuk berdoa. Firman Tuhan mengatakan dia berdoa tetapi hanya mulutnya saja yang berkomat kami, tetapi tidak bisa didengar oleh sang imam. Sehingga imam berbicara, berhentilah engkau dari mabukmu. Tapi dia berkata apa? Bukan karena aku mabuk, tetapi karena hatiku sangat sukar. Maka aku berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Hana memiliki hati yang memuji Tuhan oleh karena kebesaran Tuhan. Nah, di Mazmur 59 saudara, ayat yang ke-17 sampai 18, di sini menyatakan seperti ini. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu sengsaraku. Ya, kekuatanku, bagimu aku akan bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Dikatakan di sini saudara, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Setiap kita saudara nggak ada yang bisa menjamin kehidupan kita saudara. Apa sih yang saya maksud begitu? Banyak orang berpikir bahwa ya saya masih muda, masih panjang lah umur saya. Nyatanya saudara banyak juga orang muda yang meninggal. Banyak orang muda sekarang yang sakit, bahkan masih anak-anak pun mereka sudah sakit. Artinya di sini kalau kita masih bisa bangun di pagi hari saudara, masih bisa melakukan aktivitas kita masih dikasih Tuhan kekuatan, kesehatan. Itu firman Tuhan katakan adalah anugerah. Makanya di sini dikatakan pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Saya mengenal seorang saudara ini waktu saya di Amerika. Dia ini adalah dia ini seorang kepala sekolah saudara. Saya rasa kepala sekolah dan dia ini seorang yang istilahnya atletis. Kalau sudah tahu Ade Rai gitu ya, mirip lah badannya banget gitu. Dan dia ini masih muda saudara, mungkin umurnya sekitar 35-an lah ya. Dia punya anak, itu kalau nggak salah 2 anak cewek. Dan dia ini punya rumah yang besar saudara, punya mobil itu 2, satu mobil biasa, satu mobil yang kayak belakangnya bisa diisi-isi kayak pick up gitu. Nah saudara, dia ini adalah seseorang yang istilahnya kuat sekali. Jadi ketika
kita lagi mau ngangkat barang, kita nggak bisa, kita minta bantuan di kayak furniture gitu ya, itu kan berat. Dan dia akan senang hati membantu dengan mudahnya. Kenapa? Karena badan dia kekar, saudara. Nah, suatu hari saya dapat kabar kalau dia itu meninggal, saudara. Saya kaget. Wih, sakit enggak, apa enggak, tiba-tiba meninggal. Saya ke rumahnya, dan saya dikasih tahu sama keluarganya, kalau kami pun itu heran. Kenapa? Karena dia itu nggak pernah sakit serius, saudara. Nggak kayak yang orang udah sering masuk keluar rumah sakit, udah gitu, udah diagnosa dokter apa, nggak pernah, saudara. Dan dia ini malamnya cuma ngerasa pusing, dan dia telepon ke keluarga. Setelah itu dia tidur seperti biasa ya, saudara. Kalau misalnya pusing tidur pasti hilang pusingnya, bener nggak? Tetapi dia bukan hilang pusingnya, saudara, nyawanya hilang. Jadi ketika istrinya membangunkan pagi-pagi hari untuk dia bekerja, dia sudah tidak bisa. Kita lihat di sini, saudara, bagaimana nggak ada seorang pun dari kita yang bisa menjamin kehidupan kita di masa depan. Seberapa besar pun harta yang dia miliki, seberapa kaya pun dia, itu nggak menjamin dia bisa menambah umur. Nah, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan menyatakan bagaimana kita bersyukur dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan tiap pagi di sini. Pemazmur menyadari akan belas kasihan Tuhan yang ada dalam kehidupan dia. Dan kalau kita lihat bagaimana puji-pujian ini membawa sebuah kuasa, saudara, kita akan lihat salah satu contohnya. Contohnya bagaimana kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25, saudara, sampai ke-31. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana Paulus dan Silas itu disesah karena pemberitaan Injil dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 25 dikatakan seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, sambung, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dikatakan di tengah malam, saudara, waktu orang itu beristirahat atau tidur, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara bisa lihat contoh-contoh puji-pujian tadi. Tuhan adalah batu karangku, kota bentengku, ajaib perbuatanmu. Puji-pujian di tengah malam di saat mereka di mana, saudara? Penjara. Mereka sudah disesah, mereka dimasukkan ke penjara yang paling dalam, mereka dibelenggu, saudara. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyikan puji-pujian, menyatakan kebesaran Tuhan. Dan dikatakan di sini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendiri penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, ia hendak menghunus pedangnya untuk membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, janganlah kau mencelakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berdiri masuk dengan gemetar dan tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Maka jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara bayangkan ya, yang di penjara itu bukan cuma Paulus dan Silas. Paulus dan Silas memuji Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, sampai semua orang yang ada di penjara itu mendengar. Setelah mereka mendengar, terjadi apa, saudara? Gempa bumi, belenggu terputus. Semua pintu-pintu terbuka. Otomatis, saudara, di sini kita bisa melihat kepala penjaranya putus asa karena dia pikir dia tidak bisa bertanggung jawab untuk menjaga. Ketika dia mau bunuh diri, Paulus dan Silas berkata, jangan celakakan dirinya. Apa yang kita lihat di sini? Mereka menghampiri Paulus dan Silas. Langsung bertanya, apakah yang harus kami lakukan untuk bisa selamat? Kita bisa melihat bagaimana pujian itu membawa kuasa. Dan yang terakhir, saudara, saya akan bacakan dari kitab Mazmur
Mazmur 89 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperdengarkan kasih setiamu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang-orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selamanya aku akan menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Nah, di sini saudara bisa melihat, aku hendak menyaksikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Apa sih yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini berbicara mengenai kesetiaan Tuhan terhadap Daud. Kalau saudara lihat judulnya, perikopnya. Bagaimana Tuhan itu yang mengangkat dia, saudara, dari waktu dia itu masih belum dipandang oleh keluarganya, ketika Tuhan mau mengurapi dia dan keluarganya itu tidak menganggap dia, saudara. Bahkan setelah dia diurapi pun, saudara, ketika dia itu ingin menghadap Goliat, saudara, keluarganya tidak menganggap, bahkan keluarganya memarahi dia, kakak-kakaknya. Dan Saul pun tidak menganggap bahwa dia itu layak untuk menghadapi Goliat. Tetapi kita bisa lihat pengurapan yang daripada Tuhan itu membimbing dia untuk bisa melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang setia. Makanya saudara bisa lihat, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Pada siang hari ini, saudara, Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita ini tidak lepas dari kasih setia Tuhan. Kalau saudara masih ada di sini, dan saya masih ada di sini, kita masih bisa melakukan aktivitas kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini adalah kasih setia Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita tidak bisa menjamin kehidupan kita, tetapi Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Aku sudah menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu jadi, aku akan membawamu ke sana supaya dimanapun aku berada, engkau berada. Kalau kita masih punya kesempatan untuk ada di sini, saudara, berarti masih ada yang Tuhan itu percayakan kepada kita. Dan sama, saudara, seperti mereka, saudara, orang-orang yang sebelum kita lihat tadi contoh-contohnya. Mereka menyadari benar akan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka, segala perkara yang dahsyat yang Tuhan itu lakukan. Sehingga mereka bisa memiliki hati yang bersyukur, hati yang memuji, hati yang bermazmur, hati yang bernyanyi bagi Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita. Ketika kita mau merefleksi balik, saudara, akan segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan, yang sedang lakukan, dan akan lakukan dalam kehidupan kita, maka kita bisa memiliki hati yang seperti ini. Biarlah penyembahan itu berbicara soal apa, saudara? Soal kebaikan Tuhan, soal kemuliaan Tuhan, soal segala sesuatu yang Tuhan itu sudah lakukan. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia dulu itu melakukan perkara yang heran dalam kehidupan kita, sekarang pun dia melakukan hal yang sama, dan bahkan sampai kapanpun dia tidak akan pernah berubah. Saya mau undang pemusik untuk maju dan singer. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bisa datang kepadamu, merendahkan diri di hadapanmu Tuhan. Kalau kami masih bisa ada sekarang Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena belas kasihan-Mu. Sama seperti Tuhan Daud berkata, Tuhan, Kau adalah sumber pertolonganku, Tuhan, tempat perlindunganku, sumber pertolonganku. Demikianlah kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Dan Kau yang berkata, Tuhan, di luar aku Kau tidak bisa melakukan apapun juga, tetapi di dalam aku Kau bisa melakukannya karena Roh yang memberikan kekuatan. Kau mau Tuhan menyembah dan menyembah kepada Kau yang layak, ya Tuhan. Kau adalah yang khusus. Kau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kau sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita menyanyikan, saudara, menyembah Tuhan karena Dia layak. Dia layak untuk menerima pujian dan hormat dan kemuliaan. Mari kita angkat suara kita. Nyanyian pujian bagimu ya Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan.
Namamu besar dan layak dipuji. Tiada pujian Pujian bagimu, namamu dan layak dipuji. Oh nyanyi, oh nyanyi. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hanya pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Karena Kau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Tempat perlindungan kami. Karena kasih setiamu yang ada dalam kehidupan kami. Yang menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang ada di dalam kami, yang tinggal di dalam kami. Yang mengajar kami, membimbing kami Tuhan. Yang meneguhkan kami Tuhan, karena kami adalah kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk terus Tuhan hidup dalam penyembahan. Yaitu kehidupan kami merefleksikan Engkau ya Tuhan. Supaya nama dapat dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan supaya kami bisa melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.